Bab 2868, Ular Banjir. Dimengerti, Tuan. 3 Tuan pencuri hantu mengangguk. Setelah itu, Chen Ping mengikuti gadis itu menuju tempat pecahan jiwa es berada. Dari mana asal? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatan? Apa yang kamu lakukan di tempat dingin di ujung utara ini? Sepanjang jalan, gadis itu terus mengajukan berbagai pertanyaan kepada Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak membuka mulutnya sama sekali. Tidak peduli apa yang diminta gadis itu, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia tidak akrab dengan gadis itu, jadi Chen Ping tidak perlu menceritakan semua tentang dirinya. Gadis itu menutup mulutnya ketika dia melihat bahwa Chen Ping tidak berbicara. Segera, mereka berdua sampai di sebuah bukit kecil yang tertutup es dan salju. Itu di depan, dan kamu bisa melihatnya dari sini. Gadis menunjuk ke depan. Chen Ping melihat ke arah jari gadis itu, dan menemukan bahwa memang ada tempat yang berbeda dari padang salju. Ternyata itu adalah pecahan yang bersinar dengan cahaya putih, dan pecahan itu dikelilingi oleh kabut. Dan dari fragmen ini, sejumlah besar aura terus-menerus mengelilingi fragmen tersebut, membentuk pusaran aura. Lalu mengapa kita tidak pergi ke sana? Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa, dan tidak ada yang disebut penjaga monster. Jadi dia melihat ke arah gadis itu. Dikatakan, tidak ada ular es bercokol di sini. Jika kita pergi ke sana seperti ini, kita pasti akan diserang. Gadis itu menggelengkan kepala. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambilnya. Chen Ping meminta gadis itu untuk menunggu, lalu dia berjalan menuju pecahan jiwa es. Tapi baru saja mengambil 2 langkah, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian seekor ular putih raksasa keluar dari es di bawah tanah. Ular raksasa itu ditutupi sisik putih, dan terus mengeluarkan mengeluarkan nafas dingin. Dan di kepala ular raksasa itu tersingkap 2 tanduk yang berukuran hanya belasan sentimeter. Jelas ini bukan ular raksasa biasa. Tetapi saat menghadapi Chen Ping, ular Jiao terus mengeluarkan suara, seolah mencegah Chen Ping mendekati pecahan jiwa es. Chen Ping melirik ular banjir, yang berada di peringkat kelima dari alam tubuh bugar, dan kekuatan monster beruang es sebanding. Jadi Chen Ping tidak. Jangan takut. Aku akan melawan ular ini sebentar lagi. Kamu pergi dan ambil pecahan jiwa es itu, kata Chen Ping kepada gadis itu. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil pecahan es dan melarikan diri? Gadis itu memandang Chen Ping dengan takjub dan bertanya sebelum gadis itu dapat berbicara. Chen Ping melompat memegang pedang pembunuh naga, dan langsung menuju ke ular. Jangan takut, karena siapapun yang berani mempermainkanku, aku akan membiarkan dia pergi menemui Raja Hades. Jadi jika kamu berani mempermainkanku, kamu juga akan. Chen Ping berkata dengan enteng. Tapi mendengar kata-kata ini di telinga gadis itu, seluruh tubuhnya terkejut. Setelah merasakan serangan Chen Ping, ular Jiao tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan membuka mulutnya yang berdarah. Saat Chen Ping mendekat, ular banjir itu tiba-tiba menyemburkan kabut putih. Kabut putih ini terbentuk dari kondensasi udara dingin, tetapi sangat rendah dan dapat membekukan segalanya. Kabut dingin bahkan membekukan udara, dan seluruh ruang mulai terdistorsi. Tubuh Chen Ping memasuki kabut putih dan langsung membeku di udara, seperti patung es. Gadis itu tertegun sejenak ketika dia melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping akan sangat rentan di depan ular ini. Sudah langsung dibekuk.
Ular banjir meludahkan suratnya, meraung, dan bergegas menuju Chen Ping dengan cepat, berniat menelan Chen Ping dalam satu tegukan. Gadis itu ingin menyelamatkan Chen Ping, tapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan Chen Ping dimakan oleh ular itu. Tetapi ketika ular itu tiba di depan Chen Ping yang telah membeku, tiba-tiba posisi dada berkedip. Ada lampu merah. Dan kemudian api yang sangat panas menyala, melelehkan es dan salju dalam sekejap. Kemudian Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah ular yang bergegas. Panah pedang yang tajam langsung memotong tubuh ular naga, langsung memotong luka, dan tanah terus-menerus berlumuran darah.